Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 10 Desember. Hari Minggu, Pekan Advent yang kedua. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, janganlah Engkau biarkan kesibukan duniawi menghalangi langkah kami menyongsong Putra-Mu. Semoga berkat bimbingan-Mu yang bijaksana, kami dipersatukan dengan Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 1 ayat 1 sampai 8. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berdirilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Advent berarti kedatangan. Masa Advent adalah masa menantikan dan mengharapkan kedatangan Yesus. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita semua, siapakah Yesus yang kita harapkan itu? Kutipan sabda Tuhan dari Injil Markus yang dibacakan hari ini dan menjadi permenungan kita menjelaskan jati diri Yesus dan siapa yang menyiapkan kedatangannya. Dalam kalimat yang amat singkat, Markus meringkas seluruh Injilnya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seluruh Injil Markus ditulis untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Kristus dan Anak Allah dalam dua bagian. Bagian yang pertama, memuncak dalam pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, yang artinya sama dengan Kristus. Lalu bagian kedua, memuncak pada pengakuan kepala pasukan waktu Yesus tergantung di salib. Sungguh, orang ini adalah Anak Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita pelan-pelan diajak oleh Markus untuk sampai kepada pengakuan iman itu. Yesus diakui sebagai Anak Allah justru pada waktu Ia wafat di kayu salib. Untuk sampai pada pengakuan iman itu diperlukan loncatan iman. Diperkenalkan juga Yohanes Pembaptis yang diutus untuk menyiapkan jalan kedatangan Tuhan itu. Yohanes adalah tokoh yang istimewa. Ini jelas.
Sampai dikatakan bahwa datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem untuk dibaptis sebagai tanggapan terhadap seruannya untuk bertobat, memberi diri dibaptis, dan mendapat pengampunan dari Allah. Tentu ini adalah ringkasan sangat pendek dari sekian banyak kegiatan Yohanes Pembaptis. Yohanes diterima sebagai tokoh penting karena ia menghidupi pesan yang disampaikan. Pesan yang ia sampaikan menyentuh lubuk hati yang terdalam para pendengarnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yohanes Pembaptis ini diperkenalkan oleh Markus dengan mengutip Yesaya bab 40 ayat 3. Dengan demikian secara tidak langsung dinyatakan bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Seorang nabi adalah pribadi yang dekat dengan Allah, sehati seperasaan dengan Allah, memahami kehendaknya, dan menyampaikan kehendak Allah itu dalam pesan-pesan yang diucapkannya, yang disampaikannya. Selain itu, nabi adalah pribadi yang selalu terlibat dalam kehidupan bangsanya. Ia meneguhkan, memberi harapan, khususnya ketika bangsanya ada dalam kesulitan yang besar. Dalam Yesaya, bangsa yang ada dalam pembuangan. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, di hari Minggu Pekan Advent yang kedua, kita diundang untuk menjadi Yohanes Pembaptis yang kecil pada zaman kita, agar kita pun dapat menyiapkan jalan bagi Tuhan, agar dapat menjalankan peran kita. Kita pun diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang dekat dengan Tuhan dan terlibat dengan kehidupan bangsa kita. Dengan demikian kita dapat menyentuh lubuk hati yang terdalam saudari-saudara kita yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari dengan pesan-pesan yang kita terima dalam doa-doa, dalam meditasi kita, dan juga tentunya dalam keteladanan kesaksian hidup kita masing-masing. Marilah kita semua dipanggil untuk menjadi Yohanes yang menyampaikan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan kan berjuang, jadilah saksi Kristus. Bagi yang ditimpa asap duka, jadilah saksi Kristus. Bagi yang dilanda putus asa, jadilah saksi Kristus. Bagi yang didera kegagalan,
jadilah saksi Kristus. Jika celah malu di hatimu, jadilah saksi Kristus. Jika rasa cemas tak menentu, jadilah saksi Kristus. Jika beban jiwa tak tertanggung, jadilah saksi Kristus. Di mana tiada perhatian, jadilah saksi Kristus. Di mana tiada kejujuran, jadilah saksi Kristus. Di mana sahabat bermusuhan, jadilah saksi Kristus. Dalam memaafkan kawan lawan, jadilah saksi Kristus. Dalam menegakkan persatuan, jadilah saksi Kristus. Dalam meluaskan kerjasama, jadilah saksi Kristus. Dalam membangunkan masyarakat, jadilah saksi Kristus. Dalam meningkatkan nasib rakyat, jadilah saksi Kristus. Dalam membagikan suluh semangat, jadilah saksi Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.